Apa yang terbayang jika Anda mendengar kata asparagus? Sama nggak ya dengan yang ada di benak para selebritas kita berikut ini? Asparagus pasti tahu lah. Baru tahu sih sebenarnya ya, baru tahu benar-benar. Dulu mikirnya kan orang biasa kayak sup asparagus gitu, dan menurut aku tuh itu nama suatu makanan gitu, bukan tumbuhan duluan gitu. Asparagus tahu ya, karena sering dibuat masakan ya. Ini dia, asparagus. Sebagian besar orang Indonesia memang belum akrab dengan tanaman asal benua Eropa ini. Namun, sup asparagus bukanlah menu asing bagi Anda yang biasa keluar masuk hotel mewah nih, Jeng. Sup asparagus dikenal sebagai menu yang wah alias mewah. Pasalnya nih, Jeng, sup asparagus sering ditemukan dalam daftar menu restoran-restoran hotel berbintang. Dari Eropa, asparagus menyebar ke Amerika, lalu ke Asia termasuk Indonesia. Karena bukan tanaman asli di Indonesia, asparagus masih jarang banget kebunnya. Makanya, asparagus masih banyak diimpor dari luar negeri, Jang. Bentuknya ini nih, asparagus kalengan. Kalaupun ada asparagus segar yang dijual, harganya ampun-ampunan deh. Asparagus kualitas paling rendah dijual sekitar Rp40.000 per kilo. Sedangkan yang paling bagus harganya bisa mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Alamak, pantesan aja asparagus mentah saat ini cuma bisa dibeli di pasar swalayan yang memiliki lemari es untuk menyimpannya. Itu dia tuh yang bikin asparagus baru dinikmati sebagian kecil orang saja hingga saat ini. Coba aja deh bandingkan dengan sayuran yang dikonsumsi luas oleh masyarakat kita. Sekilo buncis dihargai sekitar Rp6.000, atau kol yang mencapai Rp3.000 per kilo, atau tomat yang harganya hanya Rp8.000 per kilo. Hebatnya nih, Jeng, meski mahal, asparagus tetap dicari loh, terutama oleh mereka yang sudah tahu kenikmatan dan khasiat tanaman yang diambil tunas barunya ini. Fania Wibisono, ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai chef ini, termasuk penggemar asparagus loh. Namanya juga tukang masak. Fania punya segudang resep yang menggunakan asparagus. Asparagus itu banyak didampingi tuh dengan ikannya tuh pasti salmon. Kemudian beefnya biasa lebih ke smoked beef gitu. Nah, sama ayam. Saking seringnya memasak asparagus, tak heran kedua buah hatinya, Samantha dan Ryan, juga menggemari sayuran yang sering dijadikan obat batuk dalam pengobatan tradisional bangsa Cina ini. Karena belum termasuk sayuran yang dikonsumsi secara luas, mungkin banyak di antara Anda yang bingung, asparagus cocoknya dimasak apa ya? Nih, Fania berbaik hati berbagi resep beef roll asparagus favorit keluarga. Bahan-bahannya terdiri dari kulit lasanya, asparagus, cream cheese, susu, smoked beef, kucai cincang, kil, bawang putih, merica, garam, dan air lemon. Pertama, potong bagian bawah asparagus ya. Ada caranya nih, Jeng. Asparagus itu kalau udah semakin tua dia akan menjadi seperti batang, seperti wood. Kita lihat tuh, ini lihat batangnya sudah mulai berubah menjadi seperti kayu. Lebih keras sekali dan seperti menjadi kayu, sudah sulit sekali untuk dipatahkan. Kalau misalnya semakin lama dia akan semakin meninggi kayunya, semakin itu kayu semua sampai ujungnya, dan akhirnya ujungnya akan mekar dan berbuah. Dan ingat ya pemirsa ya, buahnya itu berbahaya dan beracun untuk manusia. Jadi yang bisa dimakan adalah batang dari asparagus. Ada beberapa cara untuk memotong batang asparagus. Yuk kita langsung aja coba, langsung di talenan. Kemudian kita akan juga langsung memotong. Mana yang lebih gampang, udah lebih mudah dipotong, mana yang bisa dikonsumsi. Nah, 2 kali pemotongan. Nah, ini dia bagian yang kita bisa langsung masak. Lalu bungkus bagian atasnya dengan aluminium foil. Kemudian rebus sekitar 4 menit. Tiriskan dalam wadah berisi air dingin agar asparagus tetap crunchy, keras.
Nah pemirsa, kenapa sih asparagus harus direndam dengan air dingin? Pertama, supaya warnanya akan tetap hijau, dan kemudian supaya tidak ada lendir ataupun juga yang ada getah dari asparagus yang masih menempel. Sekarang buat isi lasagnanya yuk. Campurkan cream cheese, bawang putih, kucai cincang, dill, susu, merica, garam, dan air lemon, lalu diaduk hingga rata. Olesi kulit lasanya dengan krim dan lapisi dengan smoked beef. Letakkan asparagus di atasnya, lalu gulung secara perlahan dan ikat dengan daun kucai. Fania sendiri punya alasan khusus loh dibalik seringnya mengkonsumsi asparagus. Jeng, pasti pengen tahu kan? Itu loh, usut punya usut, asparagus juga bagus buat diet, alias mengurangi berat badan. Loh, kok bisa? Begini nih, salah satu yang membuat badan melar adalah kandungan air dan garam di dalam tubuh Jeng. Kelebihan garam dan air di dalam tubuh akan menyebabkan kaki atau betis kita terasa berat. Makanya, si air dan garam berlebih perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satu caranya adalah mengkonsumsi asparagus. Asparagus memiliki sifat diuretik, yakni dapat mengeluarkan air dan garam melalui urin. Selain berat di kaki dan betis hilang, air dan garam yang berhasil dikeluarkan akan membuat berat badan juga ikut berkurang. Kandungan asam amino pada asparagus yang terutamanya itu adalah asparagin. Nah, kandungan asparagin ini itu mempunyai sifat diuretik, sehingga dengan mengkonsumsi asparagus itu tadi akan membuat buang air kecil kita menjadi lancar. Kalau bisa menurunkan berat badan sih, pasti nih ibu-ibu di rumah juga mau kan? Ini dia beef roll asparagus kesukaan Samantha dan Ryan. Paling nikmat disajikan bersama minuman segar asparagus parch. Layaknya sayuran lain, asparagus memiliki banyak vitamin yang baik untuk tumbuh kembang anak. Vitamin pada asparagus akan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Si kecil tidak akan mudah terkena penyakit, sehingga tumbuh berkembangnya dapat berjalan secara optimal. Dia kandungannya banyak lainnya, misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Nah, keempat vitamin itu sangat dibutuhkan pada waktu tumbuh kembang anak. Takaran konsumsi asparagus yang dianjurkan untuk anak-anak usia 6-12 bulan adalah 100 gram per hari. Sedangkan untuk balita 150 gram dan dewasa 200 hingga 300 gram. Mak, jelek kan sama segudang manfaat asparagus Jeng? Itu belum seberapa. Asparagus juga disarankan menjadi menu harian ibu hamil loh. Sebab si asparagus punya peran penting untuk menghindari janin dari kecacatan tabung otak. Apa itu ya kecacatan tabung otak? Sabar ya Jeng, ada yang mau lewat dulu nih.